Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat datang di pembelajaran fisika materi radiasi elektromagnetik. Masih bersama saya Bapak Yoto. Anak-anakku yang terkasih, perjumpaan kita kali ini adalah perjumpaan di awal tahun 2021. Semoga dengan kedatangan tahun 2021 menambah semangat baru, suasana baru, motivasi baru. Namun jangan kecewa walaupun tujuan Anda untuk belajar tatap muka belum terpenuhi karena kondisi pandemi yang masih ada di negara kita ini, masih banyak daerah-daerah yang zona merah. Maka keinginan Anda untuk tatap muka di tahun 2021 terpaksa tertunda untuk sesaat, mengingat Gubernur mengeluarkan SK untuk penundaan pembelajaran tatap muka. Anak-anakku, walaupun ada penundaan, dengan tidak mengurangi makna itu semua, maka tetap semangat, tetap happy, tetap enjoy, tetap senang, karena suasana batin kita yang begitu bahagia akan meningkatkan imunitas dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita kuat dalam menghadapi virus-virus atau bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Dengan doa tadi mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari kali ini mendapat kemudahan-kemudahan di dalam mencapainya. Anak-anakku yang terkasih, pada materi kali ini kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik. Ada dua bagian penting yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama adalah karakteristik gelombang elektromagnetik. Yang kedua, kita akan bahas tentang spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Inilah dua hal yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang terkasih, sebagaimana biasa di setiap kegiatan kita pasti mempunyai suatu tujuan. Nah, karena ini kita akan belajar, maka kita punya yang namanya tujuan pembelajaran. Seperti peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami pada pembelajaran di semester ganjil, setengah tahun kita belajar melalui dunia maya, yaitu belajar dari rumah, istilahnya BDR. Maka semester ini, di awal ini kita juga masih belajar dari rumah. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak masih menggunakan fasilitas yang ada, belum ada fasilitas yang baru yang mungkin bisa mempermudah kita dalam proses pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran kita melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, kemudian Google Classroom, Drive, dan WhatsApp. Kalian diharapkan dapat yang pertama menganalisis karakteristik gelombang elektromagnetik, dalam hal ini saya sebut dengan GEM. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Yang keempat, kalian dapat menganalisis manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kalian dapat menerapkan persamaan dalam pemecahan soal. Inilah 5 tujuan yang akan kita peroleh pada pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku, pasti kalian di dalam otakmu pasti bertanya, ya, gelombang elektromagnetik itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang bertanya begitu, atau ada yang bertanya di otaknya, sepertinya kita sudah pernah belajar ya gelombang elektromagnetik atau gelombang. Nah, kalau Anda lupa saya juga heran. Maka kalian coba ingat lagi pelajaran kelas 11, karena di kelas 11 kalian sudah pernah belajar tentang gelombang, ya. Tentu Anda pernah membaca tentang gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik.
Nah, untuk mengetahui bedanya, maka coba perhatikan gambar atau tayangan berikut ini yang seperti yang ada di pembukaan di depan tadi, ya. Kita lihat tayangan ini. Nah, ini adalah gelombang elektromagnetik anak-anakku. Ini adalah cahaya matahari, cahaya polikromatik, cahaya putih. Ketika ditembakkan pada sebuah prisma, maka cahaya polikromatik ini akan mengalami peristiwa dispersi sehingga terurai menjadi cahaya monokromatik, merah, jingga, kuning, magiku, hibinium, ya. Ini cahaya-cahaya yang keluar dari prisma ini disebut cahaya monokromatik. Yang ini cahaya polikromatik. Nah, ini adalah contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya. Nah, cahaya ini adalah cahaya matahari. Sekarang Bapak akan tanya, apakah cahaya matahari ketika dia keluar dari matahari ke bumi itu perlu kita memasang medium? Apakah perlu? Tentu saja kalian jawabnya pasti tidak. Nah, cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Satu lagi misalkan radio, gelombang radio dari pusatnya misalkan Lanugraha, Momea. Apakah perlu kita menarik kabel dari sana ke rumahmu? Tentu saja tidak. Maka dari tayangan dan penjelasan ini dapatlah kita simpulkan bahwa gelombang elektromagnetik itu sebenarnya adalah gelombang yang merambatnya tanpa memerlukan medium. Nah, gelombang ini sebenarnya adalah hasil perpaduan antara medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus dan merambat ke segala arah. Nah, ya, itu yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik. Bisa dipahami ya. Jadi beda dengan gelombang mekanik. Gelombang tali itu gelombang mekanik, memerlukan medium. Bunyi mekanik perlu medium, tapi elektromagnetik seperti halnya cahaya tidak memerlukan medium. Dan gelombang ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Nah, tentu saja ada yang bertanya nih, Pak, ya bukan yang ini kita keluarkan dulu. Pak, pasti ada yang bertanya ini, Pak, bagaimana arah getar medan magnet dan medan listrik? Nah, tentu saja kalian tidak menyimak. Tadi sudah Bapak singgung, Bapak sudah sampaikan bahwa di depan sudah saya singgung bahwa arah getar vektor medan magnet dan vektor medan listrik itu saling tegak lurus. Nah, untuk lebih jelas anak-anakku perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah yang merah ini adalah vektor medan listrik, yang biru adalah vektor medan magnet. Dan ini adalah arah rambat. Nah, Anda perhatikan antara vektor medan magnet dan vektor medan listrik dan vektor medan magnet ini saling tegak lurus. Dan keduanya juga tegak lurus dengan arah rambat. Nah, kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, ini arah vektornya ya tadi, vektor medan listrik, ini vektor medan magnet. Dari puncak ke puncak udah pernah dipelajari kelas 11, ini adalah jarak satu gelombang, maka disebut jarak antara dua puncak yang berdekatan itu sama dengan panjang gelombang. Anda perhatikan lagi di sini, arah medan listrik ke atas, arah medan magnet mendatar ke sini, arah gelombang, arah rambatnya ke sana. Maka jelas arah getar tegak lurus terhadap arah rambat. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Jadi pertanyaanmu sudah terjawab bahwa arah vektor medan listrik dan vektor medan magnet selalu saling tegak lurus dan tegak lurus juga terhadap arah rambat gelombang. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anakku, dari penjelasan tadi dapatlah ditarik simpulan tentang karakteristik dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, ini langsung saya terapkan dua. Yang pertama apa? Gelombang elektromagnetik merambat tanpa medium, jelas. Yang kedua, gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan, sehingga gelombang ini tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet dan juga medan listrik karena tidak ada muatan. Ya, yang ketiga Pak. Ketiga, gelombang elektromagnetik merambat dalam arah garis lurus. Nah, bisa sumbu X, bisa sumbu Y, bisa sumbu Z. Kemudian yang keempat apa? Arah medan listrik E dan arah medan magnet B saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Jelas itu. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami peristiwa refleksi, pemantulan.
peristiwa refraksi pembiasan, peristiwa interferensi atau perpaduan, peristiwa difraksi lenturan, dan peristiwa polarisasi atau pengkutupan. Nah, karena beberapa hal tentang sifat dan karakteristik gelombang elektromagnetik ini saling tegak lurus antara medan magnet medan listrik terhadap arah rambat, maka gelombang elektromagnetik juga dikenal dengan istilah gelombang transversal. Nah, inilah anak-anakku karakteristik dan sifat dari gelombang elektromagnetik. Bisa dipahami ya? Ingat, merambat tanpa medium, tidak dibelokkan medan magnet medan listrik, merambat dalam arah garis lurus, arah vektor medan listrik medan magnet selalu tegak lurus dengan arah rambat, kemudian dapat mengalami peristiwa refraksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Dan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Oke, lanjut. Bagaimana sekarang cara melihat cepat rambat gelombang elektromagnetik? Nah, di depan sudah disinggung. Gelombang elektromagnetik itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Maka gelombang ini hanya dipengaruhi oleh dua besaran itu. Ya. Yang pertama adalah karena yang mempengaruhi adalah sifat kelistrikan. Ya, sifat kelistrikan. Nah, sifat kelistrikan di sini ada besaran yang namanya permetivitas listrik. Di pelajaran kelas 12 semester 1 tentang listrik statis sudah kita bahas. Permetivitas listrik besarnya epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian besaran yang kedua yang mempengaruhi adalah sifat kemagnetan. Kalau bicara sifat kemagnetan, maka ada namanya permeabilitas magnet. Ada mu0 besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Inilah dua besaran yang mempengaruhi gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu Maxwell dalam hipotesanya yang dibuktikan oleh Heinrich Hertz mendapatkan rumus tentang cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu dengan cara memasukkan harga-harga permetivitas listrik dan permeabilitas magnet ke dalam rumus yang mereka temukan, yaitu C sama dengan 1/akar epsilon 0 kali mu 0. Coba kalau harga tadi kita masukkan ke sini, kita akan peroleh harga bahwa C itu 1/akar 8,85 10 pangkat min 12 kali 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, kalau kamu hitung menggunakan kalkulator, silakan alat hitung lain, maka pembulatan harga C ini, pembulatannya ya, adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Inilah yang selanjutnya disebut dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik atau cepat rambat cahaya. Jadi untuk mencari cepat rambat gunakan rumus ini, 1/akar epsilon 0 kali mu 0. Harga cepat rambatnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, masih bicara tentang itu, bagaimana sekarang hubungannya dengan panjang gelombang dan frekuensi? Di kelas 11 sudah kita pelajari bahwa rumus V sama dengan lambda dikali F, maka V itu sama dengan cepat rambat. Dalam hal ini karena gem adalah C, maka ditulislah C sama dengan lambda dikali F. Berarti kalau ditanyakan lambda berarti C dibagi F, kalau ditanyakan F berarti C dibagi lambda. Dengan C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambdanya adalah panjang gelombang satuannya meter, dan F adalah frekuensi satuannya hertz. Bisa dipahami ya rumus ini? Bisa, saya kira mudah ini. Oke, lanjut. Kita lanjut dulu nak. Kita lanjut. Setiap gelombang ada sumbernya, maka ini kita akan mencari sumber radiasi elektromagnetik yang ada. Kalau kita bagi sumber radiasi elektromagnetik itu ada dua. Namanya radiasi alam. Radiasi alam itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah radiasi kosmik. Bicara kosmik berarti bicara tentang angkasa luar. Maka radiasi kosmik itu sebenarnya adalah radiasi yang berasal dari angkasa luar. Sebagian juga berasal dari ruang antar bintang dan matahari. Jadi radiasi ini berasalnya dari luar bumi, dari angkasa luar sana. Nah, menerobos ke bumi, kalau frekuensinya begitu besar maka ada yang membahayakan. Tetapi radiasi ini juga diperlukan oleh makhluk-makhluk di bumi. Maka semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah,
Oleh karena itu kita jangan khawatir, Tuhan sudah membentengi bumi kita dengan lapisan yang begitu banyak, yaitu atmosfer yang terdiri dari berlapis-lapis. Sudah kita pelajari di pelajaran SMP mungkin itu ya. Nah, yang kedua adalah apa? Radiasi terestrial. Apa bedanya? Kalau kosmik itu berasal dari angkasa luar, tetapi kalau radiasi terestrial secara alami itu dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Jadi bumi kita ini memancarkan radiasi dari radionuklida yang ada. Ya, banyak bumi kita ini tentang unsur-unsur radioaktif yang ada. Maka perlu diwaspadai tentang radiasi ini. Kemudian yang ketiga adalah radiasi internal tubuh. Jadi tubuh kita ini sebenarnya juga memancarkan radiasi. Namanya radiasi internal tubuh itu secara alami, maka dikenal dengan radiasi alam. Nah, sumber radiasi ini adalah dalam tubuh manusia sejak dilahirkan dan bisa juga masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Kita makan makanan yang berbahaya juga memancarkan radiasi yang cukup berbahaya. Minuman, pernapasan atau luka juga ada radiasi di sana. Ini sumber-sumber radiasi alam, ada 3 poin. Nah, kalau ada radiasi alam, tentu saja ada radiasi buatan. Apa saja itu? Nah, kita akan bahas. Yang berikutnya adalah radiasi buatan. Yang pertama adalah radiasi dari radon dan toron. Nah, di kimia Anda sudah belajar tentang hal ini, bahwa zat radioaktif yang merupakan turunan dari uranium dan thorium. Ini radon dan toron ini turunan dari uranium dan thorium yang semuanya merupakan bahan radioaktif. Radon dan toron yang ada dalam rumah berasal dari antara lain, ya, dari rumah kita, dari tanah bisa, dari bahan bangunan, bata, semen, pasir, air dan gas LPG itu juga menimbulkan radiasi elektromagnetik. Ya, itu namanya radiasi buatan karena gas LPG dibuat, ya, pasir dibuat, semen dibuat dan seterusnya. Oke. Berikutnya apa? Peralatan las. Sekarang banyak sekali buat trali. Las, peralatan las tuh Anda lihat kalau orang ngelas itu berbahaya kalau mata kita telanjang. Oleh karena itu di dalam hal ini peralatan las itu menghasilkan pancaran sinar ultraviolet yang dapat menimbulkan katarak, ya. Oleh karena itu tukang-tukang las itu harus menggunakan kacamata las. Kacamata khusus itu, tidak bisa kacamata biasa atau kacamata Ray-Ban dan seterusnya, nggak bisa. Itu harus ada kacamata las namanya, untuk melindungi mata kita dari percikan-percikan ultraviolet yang ada di sana. Oke. Yang berikutnya apa lagi? Telepon seluler atau HP. Nah, ini buatan manusia, ini berbahaya ya. Nah, kalau Anda terlalu sering menggunakan ini gelombang elektromagnetik yang dihasilkan HP dapat merusak sel otak dan sel lain dalam tubuh. Oleh karena itu jauhkan. Berapa kali Bapak sering ingatkan, jauhkanlah telepon seluler atau HP itu dari alat-alat vitalmu, ya, karena radiasinya berbahaya. Kemudian yang menerima telepon bagusnya di telinga kiri, kemudian kalau bisa menggunakan headset, jangan langsung ditempel di telinga. Ini karena radiasinya cukup berbahaya. Jangan terlalu sering menggunakan HP jika tidak perlu, ya. Nah, ini radiasi buatan dan masih banyak hal-hal yang lain. Nanti kamu silakan browsing sendiri atau cari sendiri radiasi buatan itu apa-apa saja. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Radiasi sumbernya sudah kita tahu. Ada radon toron yang berasal dari sekitar kita, semen, batu bata, tanah, ada las, ada HP, dan masih banyak lagi yang lain. Oke lanjut. Ya. Spektrum radiasi elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini punya spektrum, punya pancaran yang terdiri dari beberapa gelombang elektromagnetik, ya. Spektrumnya apa saja kita lihat di sini. Nah, ini spektrum gelombang elektromagnetik. Kamu bisa melihat dari gambar ini, nah ini ya, dari yang paling bawah. Gelombang radio menempati paling bawah. Ini gelombang dengan panjang gelombang terbesar, berarti frekuensinya kecil ini. Kemudian di atas radio, HT, televisi, itu ada namanya gelombang mikro, ya. Ya, mikro televisi bisa dikaitkan ke sini sih, HP juga, ya. Ini
dimanfaatkan untuk radar, microwave, oven itu. Nah, itu di sini letaknya. Di atas radio. Ini panjang gelombangnya masih besar tapi lebih pendek daripada gelombang radio. Kemudian di atas gelombang mikro itu ada namanya inframerah, infrared. Banyak pemanfaatannya ini, infrared untuk remote control dan seterusnya. Ya. Ini frekuensinya lebih besar dibandingkan gelombang radio dan mikro. Kemudian naik lagi ada cahaya tampak. Nah, ini nggak kelihatan, nak. Gelombang radio, televisi, inframerah ini tidak kelihatan, tidak tampak. Nah, demikian juga yang atas ini tidak tampak. Yang berikutnya di antara cahaya ini, inframerah, di atasnya itu ada cahaya tampak. Cahaya tampak itu cahaya yang kelihatan. Apa itu? Ya tadi, cahaya polikromatik. Magicu hibinium. Nah, ini warna-warna ini merah, merah spektral, jingga spektral, kuning spektral, hijau spektral, biru spektral, nila spektral, ungu. Ini kesemuanya adalah cahaya tampak, cahaya yang bisa kita lihat. Kita bersyukur pada Tuhan, dengan adanya cahaya tampak inilah kita bisa melihat, bisa membedakan benda itu berwarna apa. Kalau tidak ada cahaya tampak, kita melihat semuanya tampak hitam kelam, gelap gulita. Maka kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita diberi karunia nikmat berupa cahaya tampak, sehingga warna-warna yang ada di bumi ini kelihatan semua. Nah, di atas cahaya tampak yang frekuensinya lebih tinggi lagi adalah ultraviolet. Ya, termasuk di dalamnya adalah laser sana. Laser tahu kan? Laser itu kependekan dari light amplification by stimulate emission of radiation, yaitu penguatan cahaya dengan rangsangan. Ini kurang lebih begitu. Di atasnya ada namanya sinar X, sering dikenal dengan sinar Rontgen, sebab yang menemukan adalah Wilhelm Conrad Rontgen. Ini ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen, sehingga dikenallah dengan istilah sinar Rontgen. Itu frekuensinya di atas ultraviolet. Nah, di atas, yang paling atas, yang frekuensi terbesar itu dimiliki oleh sinar gamma. Nah, ini sinar gamma, sinar radioaktif, sinar gamma ini menempati frekuensi tertinggi. Jadi kalau kita urutkan, kalau dari sinar gamma ke radio itu panjang gelombangnya lebih besar, semakin besar panjang gelombangnya. Tapi kalau dari gelombang radio ke sinar gamma itu frekuensinya semakin besar. Nah, ini gambaran-gambaran energi yang dimiliki. Kamu bisa melihat lagi nanti berapa panjang gelombangnya, berapa Armstrong. Ingat, 1 Armstrong itu 10 pangkat minus 10 meter. Ini kesemuanya dalam satuan Armstrong. Maka Anda bisa melihat energi dalam satuan elektron volt dan joule. Ini bisa dilihat di sini. Nah, kalian bisa melihat lebih detail tentang frekuensi, panjang gelombang, dan energi yang dimiliki pada masing-masing spektrum gelombang elektromagnetik. Tolong diingat ya ini ya, urutannya dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma itu semakin ke atas semakin besar frekuensinya. Sebaliknya kalau dibalik dari sinar gamma sampai ke gelombang radio itu panjang gelombangnya semakin besar. Oke, kita lanjut. Masih spektrum, kita akan bahas tentang gelombang radio. Apa sebenarnya gelombang radio? Gelombang radio itu merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini jelas dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Jadi kalau Anda mau membuat pemancar radio ya bisa saja pelajari lebih detail tentang pembuatan pemancar radio atau gelombang radio. Jadi gelombang radio itu dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Oke, berikutnya gelombang mikro. Ini yang frekuensinya di atas gelombang radio ya. Ini juga merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang frekuensinya terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro ini sekitar 1010 Hz dengan panjang gelombang sekitar 3 mm. Gelombang mikro biasa dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar. Misalkan mau mengukur kedalaman laut dengan alat pantometer, itu bisa diukur berapa kedalaman laut. Untuk mendeteksi letak pesawat terbang di mana, digunakan gelombang mikro ini. Untuk memanaskan roti, daging menggunakan microwave atau oven. Ini biasanya dimanfaatkan di situ. Oke. Lanjut. Ya, berikutnya adalah sinar inframerah. Sinar inframerah ini frekuensinya terbesar
ketiga dari gelombang radio paling rendah, naik lagi frekuensinya gelombang mikro, naik lagi inframerah. Nah, ini memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar merah berada di rentang antara 1011 Hz sampai 1014 Hz. Itu rentang frekuensinya. Sinar inframerah ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran aja. Kita gunakan untuk terapi saraf, itu menggunakan inframerah. Untuk penyembuhan penyakit enco itu diterapi pakai itu, inframerah. Di bidang militer, misalkan untuk melihat di tempat gelap atau penginderaan malam hari atau berkabut, itu pakai inframerah. Di bidang elektronika, tadi sudah saya sampaikan, untuk remote control dan lain-lain, ya. Oke, itu inframerah. Berikutnya apa lagi? Cahaya tampak, ini cahaya yang anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Cahaya ini terlihat oleh mata kita, terdiri dari warna Magico Ibiniu. Cahaya tampak ini memiliki frekuensi sekitar 1015 Hz dengan panjang gelombang sekitar 400 nanometer sampai 800 nanometer. Aplikasi gelombang ini banyak kita jumpai di optik dan laser, ya. Tuh. Lanjut. Apalagi? Sinar ultraviolet atau sering dikarenakan sinar UV, ya, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi antara 1015 sampai 1016 Hz, pendek ini, ya. Panjang gelombang sinar ini antara 10 sampai 100 nanometer, pendek kan panjang gelombangnya, maka frekuensinya besar. Sinar UV ini dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Nanti penerapannya seperti apa, kamu ada tugas di bagian belakang, ya. Oke, yang keenam, sinar X atau dikenal dengan sinar Roentgen sesuai dengan penemunya Wilhelm Conrad Roentgen, merupakan spektrum elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Nah, ini urutannya ini terbesar kedua dari di bawah gamma, ya. Frekuensi sinar X ini berada di kisaran 1016 sampai 1020 Hz. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Ini bisa kamu baca bagaimana penemuan sinar X di dalam bidang kedokteran. Kamu silakan cari literasinya nanti. Cari, ya. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi, paling tinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum yang lain, yaitu 1020 sampai 1025 Hz. Mengingat energi sinar gamma ini sangat besar, maka kalian jangan heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Logam aja tembus. Sinar gamma ini dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Kegunaannya untuk apa? Ini ada tugas bagi kalian nanti di belakang, ya. Oke, itulah spektrum gelombang elektromagnetik, ada 7 dari frekuensi terendah sampai frekuensi tertinggi. Oke anak-anakku, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan contoh soal yang mudah saja, namanya contoh. Ini, tentukan besarnya energi yang terkandung dalam suatu sinar dengan panjang gelombang 132 nanometer. Nah, dari sini kelihatan yang diketahui adalah panjang gelombang. Yang ditanyakan adalah energinya. Ingat bahwa energi itu sebanding dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Maka kita jawab, ya. Nah, diketahui dulu lambda 132 nanometer, C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Hanya ini harus tahu konstanta Planck, ya, 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Nah, kurang itu. Ditanya E, maka kita masukkan, ya. Ini kurang min, ini min 34, ya, 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Maka kita masukkan E itu sama dengan HF, F-nya C per lambda. Maka rumus E dapat kita tulis dengan E sama dengan H dikali C per lambda. Masukkan hanya konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali C-nya kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi panjang gelombangnya 132 kali 10 pangkat min 9 nanometer. Hasilnya maka energi itu 1,5 kali 10 pangkat min 18 joule. Oke, anak-anakku bisa dipahami ya? Satu saja contohnya, nanti silakan cari sendiri contoh-contoh yang lain. Ini saja pertemuan kita untuk
gelombang elektromagnetik sebagai motivasi Anda untuk latihan. Selain kalian kerjakan soal-soal pilihan ganda pada bahan ajar, kalian mendapat tugas membuat penjelasan tentang pengaruh atau positif dan dampaknya dari radiasi elektromagnetik terhadap kehidupan. Apa? Silakan kamu buat, kamu ketik, dan nanti itu menjadi tugas Anda untuk materi radiasi elektromagnetik ya. Cari berbahayanya apa sih gelombang elektromagnetik itu, manfaatnya apa, silakan dicari dan nanti diketik. Setelah diketik saya kasih waktu kurang lebih 1 minggu dari hari ini, 7 hari kerja ya. Setelah itu Anda silakan kumpul atau upload di kolom tugas individu. Demikian pertemuan kita. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.